Cokorda. Suaminya Happy Salma tahu ya? Nah, itu kan Cokorda Bagus namanya. Cokorda Itu Bagus. adalah keturunan raja dari kawasan Ubud. Nah, yang perempuan itu biasanya diberi nama Cokorda Istri. Istri yang berarti estri perempuan. Iya. Kalau di Bali istri itu estri perempuan, kalau laki-lakinya kita menyebut lanang. Kalau I Gusti itu Nah, sebentar. Kemudian kasta kedua di Satria itu kita kasih nama anak agung. Yang perempuan anak agung istri, yang laki-laki anak agung bagus. Mungkin ada kenal, ada temennya namanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir di Satria itu baru prajuritnya. Kalau anak agung itu sebagai tangan kanan, raja atau patih. Kalau yang ketiga prajuritnya itu dikenal dengan nama Gusti. Ya, makanya pahlawan Bali yang namanya Gusti Ngurah Rai itu kan Ngurah seorang Rai. prajurit dia. oh iya. Menjadi seorang pahlawan membela Bali. Yang perempuan diberi nama Gusti Ayu, yang laki-laki diberi nama Gusti Ngurah. Ya. Selepas dari kasta kesatria ada namanya Waisya. Kalau Waisya itu zaman dulu bertugas sebagai pedagang atau pengusaha. Oh. Nah, di mana kasta Waisya itu diberi nama dewa. Ya, gitaris gigi, nah, Dewa Bujana. Nah, itu ada seorang pedagang kan, pedagang seni. Ya, jadi yang perempuan itu diberi nama Dewa Ayu, yang laki-laki diberi nama Dewa Gede. Kemudian penyebutan nama dewa, kata dewa itu ada dua, ya ada dua makna tergantung kita mengucapkan. Kalau dewa ya itu berarti nama orang. Kayak tadi Dewa Bujana ya, Dewa Ayu. Tapi kalau sebenarnya dewa yang kita sebut dengan nabi itu sebenarnya kita seharusnya membaca itu Deva. Deva. V ya. Deva karena ejaan India kan. Deva. Wisnu sebenarnya Visnu. Siwa aja Siva kan. Ya, Siva. Visnu, Siva, Brahma. Kalau Jawa Siwa. Ya. Karena sudah ejaan Indonesia, ejaan Jawa menjadi Siwa. Sebenarnya itu kan Siwa, Brahma, Wisnu, Siwa itu kan datangnya dari India, ajaran agama Hindu dari India. Ya, Visnu, Siva, ya sebenarnya Deva, Dewa, Deva itu beda. Nah, kemudian selepas kasta Dewa atau kasta ketiga Waisya, yang terakhir Sudra. Nah, Sudra itu adalah tergolong dari kaum petani atau rakyat biasa. Ya jelata ya. Ya, makanya di mana nama Sudra itu lebih dikenal karena jumlahnya jauh lebih banyak daripada raja, patih, kemudian pendeta dan lain sebagainya tadi. Pendeta, Ya. sama pade. Kemudian Sudra dengan nama panggilan Putu, Made, Nyoman, Ketut. Oh, itu Sudra. Ya, itu adalah tergolong dari kaum Sudra mereka. Kemudian nama Putu, Made, Nyoman, Ketut itu tergantung tingkatan kelahiran dalam satu keluarga. Kalau di anak pertama biasanya diberi nama Putu, atau Wayan. Wayan. Anak kedua Made. Made atau Kadek. Kadek. Anak ketiga Komang atau Nyoman. Nyoman. Anak keempat Ketut yang berarti kitut atau katut, ekor dia. Pengikut. Bungsu. Ya. Gimana? Kasta Putu, Made, Nyoman, Ketut kalau dia laki atau perempuan itu dibedakan nama depannya. Yang perempuan dikasih nama Ni depannya. Ni Putu, Ni Made, Ni Nyoman berarti itu perempuan. Ni sama I berarti bedanya apa? Nah, kalau I itu laki-laki. Oh iya iya. I. Kalau I Putu, I Nyoman, I Ketut Laki-laki itu itu ya. laki-laki. Ni. I laki-laki, Ni itu perempuan. Kalau Putu, Made, Nyoman, Ketut berarti itu namanya netral. Laki-laki perempuan bisa pakai karena itu adalah keturunannya dia dari nomor berapa. Nomor berapa ya? Ya. Di kasta Brahmana, Satria, Waisya juga ada tingkatan keturunan seperti itu. Kalau di anak pertama biasanya diberi nama Raka. Raka Buming. Oh kayak anune Jokowi itu ya. Putune Di Jokowi. anak pertama kan? Nah, Raka. Kedua Rai. Adirai. Ya, ketiga Anom. Anam Suroto. Ya, keempat Oka. Oka Bawes. Ya, Raka, Rai, Anom, Oka, Putu, Made, Nyoman, Ketut. Itu adalah Sudra. Nah, jadi kenapa orang-orang lebih kenal si Putu? Nah, karena memang jumlah tani Banyak. zaman dulu kan Iya. banyak. Saya kira cuma itu saja, Made, Nyoman itu saja. Ya, ada nama-namanya. Kemudian Putu, Made, Nyoman, Ketut dari itu Brahmana, dari Ksatria. ada nama-namanya sendiri beda-beda. Sendiri. Makanya kalau orang Bali dia tahu, oh dia nih dulunya keturunannya ini. Jadi kita harus berbicara itu bagaimana. Karo anak kelima kan nama apa namanya, Mbak? Karena nomor satu kan dibuat Putu atau Wayan. Nah. Jadi anak kelima dia ulang ke satu hitungannya. Kalau yang pertama Putu, yang kelima Wayan untuk membedakannya. Oh, Kembali lagi. Ya.
ke-2 made, ke-6 kadek. Oh. Nah, dan iya. seterusnya. Kalau misalkan dia mau pakai hitungan pertama ulang namanya putu juga nggak apa-apa. Biasanya orang putu dikasih nama putu balik. Putu balik, made balik, nyoman balik. Berarti dia udah anak hitungan ke Double. sekiannya. Bukan anak pertama tunggalnya yang di atas. Bisa. Ada juga dengan nama lain anak pertama tidak selalu diberi nama putu atau wayan. Kadang bisa dikasih nama gede karena dia paling gede. Kalau perempuan loh namanya. Ya loh. Selain loh itu artinya Loh. perempuan, dia juga bisa diartikan anak pertama. Kalau dia anak kedua, ketiga, itu bisa dikasih nama nengah karena dia ada di tengah. Ya, kalau dia nggak mau kasih nama kadek atau komang, bisa kasih nama nengah karena dia letaknya di tengah antara 2 atau 3. Itu nama bedanya. Kalau sampean nama Balinya? Saya Cok, Pak. Iya, nama depan saya Cok. Panjangannya? Cokorda. Oh, Cokorda. Ya, jadi seperti itu. Nama-nama Bali sesuai dengan kasta. Jadi kalau kita mau tahu orang ini dari keturunan apa, kita tidak bisa melihat dari fisik. Kalau fisik kan kita pasti sama, dari wajah sama. Bahkan kadang belum tentu orang kastanya tinggi, dalam fisik dia mewah, ya kan? Kadang malahan yang kastanya rendah, dia fisiknya mewah karena mungkin sudah berjalan seiringnya waktu, rezeki yang didapatkan juga berbeda. Nah, seperti itu. Cokro manggilingan mana Pak ya? Iya. Jadi dari fisik dia bisa berubah, namun kayak tadi Bapak bilang kan terus menanyakan masalah bisa nggak dia setelah jabatan itu naik kasta Bisa berubah? mengangkat kastanya. Nah, enggak. Jadinya kalau bilang untuk kasta itu sesuai dengan keturunan saja. Keturunan dari leluhur turun temurun ke bawahnya dia tetap. Silsilahnya, strukturnya. Ya, jadi melihat seperti itu bukan berarti dia melihat perubahan dari jabatan, dari Hitungannya kekayaan. Sudah pakemnya gitu ya gitu Ya. ya. Tidak bisa merubah kasta itu dari jabatan atau kekayaan. Kalau dia memang kaya, jabatannya dia tinggi, Ya, tidak. kastanya ya sudra, ya tetap sudra. Sampai dia generasi berikutnya lahir tetap sudra. Nah, seperti itu. Makanya kita sini mengenal yang namanya leluhur. Kalau leluhurnya pindah ke kasta lain, berarti kita tidak punya leluhur dong. Hilang leluhurnya, kabur sudah. Pindah alamat dia. Nah, makanya leluhur itu tetap ada karena kita melihat strukturnya. Ya, seperti itu masalah nama. Nah, kemudian juga di Bali ini tentang kebudayaan itu masih berjalan sampai sekarang ya. Beda mungkin dengan Jawa ya. Memang kita mengikuti seperti adat di Iya. Jawa, tapi di Jawa kadang sudah sebagian orang sudah menghilangkan. Kalau di Bali masih tetap kita bawa. Dari 7 bulanan dalam kandungan itu masih kita pakai di Bali sampai saat ini. Kemudian lahir. Istilahnya apa kalau 7 bulanan? Kalau di Bali namanya magedong-gedongan. Kalau di Jawa mitoni. Mitoni. Itu nih. Ya. Lek mudun lemah sini apa? Turun tanah itu. Ah. Turun tanah di sini namanya otonan. Motonan. Ya, jadi di sini dari 7 bulanan diupacarai namanya magedong-gedongan. Kemudian bayi itu lahir masih membawa puser. Ketika pusernya lepas atau coblok puser, Iya sih, ada di sini hubungannya, kepus Pak. pungset itu harus diupacarai. Ya supaya Kalau anaknya nggak rewel. Di sana lahir krocot itu diselamati, namanya brokoan. Rocot Prokoan. apa? Keluar dari rahim. Keluar dari rahim. Ya, Ah. kita itu diselamati namanya brokoan. Prokoan. Karena Ada mendapat berkah dari yang kuasa. Jadi istilahnya brokoan. Oh, kalau di sini biar lahir normal, biar sesar nggak ada keselamatan. Tapi kalau yang penting sudah lahir itu dianggap sudah selamat. Ketika dia sudah lahir itulah selamatannya lepas puser, itu namanya kepus pungset. Kemudian umur 3 bulan itu namanya nyambutin. Kemudian 6 bulan turun tanah tadi mudun lemah itu kan gunting rambut, turun tanah itu namanya ngotonin. Kemudian tambah lagi anak itu menjadi anak remaja, mengalami siklus akhir balik, Kalau yang perempuan menstruasi. Lepas pusir itu apa istilahnya di sini? Kepus pungset. Kepus-pus. Kalau di sana cuplak puser Ya, di sini kepus pungset. itu Iya. bakar belerang, Hmm. kemudian diselamati. Nggak ada apa pandan-pandan ri. Kalau di Pandannya sini- ada durinya dikasih belang-belang putih. Oh, kalau di sini cuma sesajen Bala-bala. aja dia. Anu hari-harinya ditanam sini. Ditanam. Sama ya. Hari-hari ditanam, kemudian diisiin dibekali dalam kendinya itu dibekali Ya. kayak pensil, terus Oh. kemudian dibekali
Iya, apa supaya iya, nanti sama. kelaknya katanya anaknya biar pinter dan lain sebagainya. Akhirnya dicuci sama madu biar anak itu manis katanya. Disimpan dalam kendi tanah liat baru ditanam. 40 hari ya? Ya, habis itu di atasnya taruhkan batu, ditanami sama pandan berduri supaya tidak ada katanya yang Oh iya. ngambil- Karena ngambil. pandannya waktu itu dia digantung di sebelah pintu. Atas pintu. Kalau Di ini, samping rumah. nah kalau di sini di ari-arinya itu ditanemin pohon pandan berduri. Hmm, Kemudian diisiin kurungan ayam sama ya, lampu. sama. Jadi kayak gitu. Kalau kurungan lampu tuh di atasnya itu dikasih kembang setaman kalau Balas taman. kasih bunga. Ya, jadi Hitam kurungan putih. lampu. Cuman kalau di sini kan bukan di atasnya, di bawahnya itu dikasih sesajen mimikan namanya. Jadi diwadahin daun pisang, baru isi bunga setaman yang beraroma harum-harum. Hmm. Sama Tuh, sebenarnya. pakai dupa seperti itu. Cuma gak ada dupanya kan? Nah, kadang setiap pagi ada yang masih mengikuti, ada yang tidak. Setiap pagi katanya kalau anaknya itu habis nenen sisihkan sedikit air susunya disiram ke ari-ari katanya biar Oh. anaknya nggak rewel. Oh, Kayak gitu. Kalau Tuh, ya. orang Jawa masih berlanjut Masih. namanya karena dianggap saudara yang lahir pada hari yang sama jam yang sama namanya saudara empat tadi. Ya, kandang 4. Nah itu Kenapa dikasih nama Ari? Ari itu artinya adik. adik. Aku adik berarti. Ya, Ari itu adik, berarti adik yang lahir bersamaan dengan kita. Kakang kawar di hari-hari. Adik buser di hari-hari. Ya. Terus kandem 4. Nah, kandem 4 itu terdiri dari Anggepati, Merajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Oh, itu apa ya maknanya? Ya. Maknanya apa Jadi ya? ya itu namanya mereka katanya, Ya. nama Ari-Ari itu. Empat saudara yang lahir dengan kita itu mereka yang terlahir bersama. Kalau dengan di kita Jawa, yang melindungi kita. Ada filosofinya, ya Pak ya? Dia itu mau. Tadi Kakang kawar itu apa? Kakang kawar gede buser di hari-hari. Penjelasannya ada itu. Ya. Jadi sebenarnya sama di sini posisinya mereka karena hidup ini yang mencetaknya adalah ada nafsu amarah, nafsu marah. Nah, kembali lagi ke situ. Iya, rambut ini menyatu di dalam yang mendampingi jiwa kita ketika kita beraktivitas ini. Oh, berarti kan dia namanya tadi apa? Kasung apa? Yang 4 itu? Kakang Amarah. Amarah. Aluama, Supia, Butma. Oh, itu bahasanya dia. Ya, bahasanya oke cawen. Kalau di bahasa Balinya itu Anggepati, Merajapati, Iya. Banaspati, Banaspati Raja. Betul. Yang baik burunya yang mana itu kata-katanya itu? Yang Banaspati. Banaspati yang itu buruk. dominan ke Buruk. api. Ya, Banaspati dia. Nah, terus Kalau Banaspati Raja itu Nah. lebih buruk lagi. oh, Banaspati aja buruk nih raja. Rajanya loh. Banaspati. Banaspati Raja lebih buruk. Kalau Anggepati diri kita, oh iya ya. diri kita Angge itu diri. Angga itu diri. Ya, Angge. Angga Pati. Anggepati, Merajapati itu tubuh, roh, Sukma. ya sukma. Nah. Jadi kayak seperti itu dah anggapan. Iya, sebenarnya sama, cuma pengistilannya lah. Ya, penyebutannya ya. Hmm. Lebih serem ya mungkin ya Anggepati, Iya. Merajapati, Banaspati Raja. Padahal kalau di film-film Banaspati itu orang yang mau belajar ilmu hitam, Ilmu hitam. tentang setan. Leak gitu kan. Iya, karena memang sebenarnya Banaspati itu adalah keamarahan, kekuatan jahat gitu sebenarnya. Iya sama kalau di sini kan Amarah Iya. itu. Nah, seperti itulah sebenarnya. Jadi hampir sama. Kemudian kalau tadi kan sudah selesai itu terus mengalami siklus akil balik ya. Hah? Sunat. Enggak, kalau akil balik yang perempuan mens kan, yang laki-laki kan tumbuh jakun, suara berubah itu diupacarai. Jadi wajib. Nah, kalau masalah sunat, kita dalam agama dalam agama kita tidak dianjurkan untuk sunat dan dalam adat budaya kami pun tidak mengharuskan sunat. Jadi untuk orang Bali sendiri sunat itu nggak ada. Oh gitu ya. Tapi tetap ada yang sunat. Nah, namun dalam real kehidupannya ya ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Mungkin dari 100% manusia yang sunat mungkin hanya 10%. Nah, 10% itu mungkin kembali lagi kepada pribadi. Kalau dia untuk melihat kesehatan, kebersihan, Ya. mungkin dia memang mau dari dirinya atau memang dari orang tuanya yang menginginkan anaknya yang sehat atau bersih, disunat. Tapi kalau dalam tradisi adat Bali, budaya maupun Simbol-simbol agama, itu nggak ada, simbol-simbol sunat dan sebagainya. nggak ada. Soalnya di sana dari kelompok Hindu Hah? itu ada sunat tapi tidak ada simbol. Hmm.
jadi membuat dari contong pisang. Hmm. Ya pisang itu dicotong yang Bentuk, nya runcing kepalanya. itu ya itu. Dia ada ugo rampe, sesajen macam-macam itu dipotong ini. Hanya sebagai syarat. Nggak Hanya ada. potong pisang itu. Kalau di sini nggak ada tradisinya, budayanya kami nggak ada sih. Ada seperti itu tradisi. Kalau di Bali Dianggap itu sudah tradisi budaya itu nggak ada untuk masalah sunat. Jadi realnya pun tidak ada karena tidak dianjurkan dan tidak disarankan bagi budaya kami dan agama. Tapi kalau untuk real kenyataan manusianya ya mungkin hanya 10% saja yang menjalankan sunat. Ya, kemudian kalau sudah dianggap akil balik, sudah diupacarai, itu dia dianggap dewasa melakukan upacara pangur atau potong gigi. potong gigi. Karena ya pangur sama. Ya, potong gigi. Di apa di geraji dah? Dikikir. Oh, cuma buat syarat formalitas itu. Ya, dikikir. Menghilangkan sadripu katanya. Sad itu adalah 6 keburukan pada diri manusia yang melambangkan taring. Ibaratkan kalau manusia punya taring berarti dia memiliki sifat setan, raksasa, kejahatan dan lain sebagainya. Jadi supaya manusia itu tidak terlihat seperti setan atau binatang atau raksasa, taringnya itu dihilangkan, dikikir rata, jadi tidak tajam lagi. Taringnya masih tetap ada tapi tidak lancip, jadi agak tumpul ya. Tumpul. Padahal kalau ada taringnya itu menambah manis. Iya. Sebenarnya. Padahal buat kemanisan. Ya, jadi itu taringnya dikikir. Jumlahnya 6 dari taring kiri sampai taring Ah. kanan kena gigi seri 4. Jadi hanya yang di atasnya saja. Biar tidak seperti Oh. tari durbo. Ya, supaya tidak jadi dia dikikir, bersihkan. Dirgandani. Nah, kalau sudah dia anggap potong gigi berarti sudah dianggap dewasa baru boleh menjalani yang namanya upacara pernikahan. Itu ada batasannya kalau di Bali, Pak? Minimal berapa, umur berapa gitu. Kalau potong gigi, Kalau pernikahannya kalau Mengikuti pernikahan undang-undang pemerintah. ya atau mengikuti ada? kalau sebenarnya mengikuti undang-undang pemerintah. Kalau adat sebenarnya sama aja di mana-mana ya. Iya. Kalau adat kan mau kecil terserah atau apa. Tapi sementara di Bali ini kita jarang loh ada yang nikah muda. Pasti minimal mereka nikah tuh sudah lulus kuliah dan sudah pernah bekerja lah. Jarang ada yang kayak di Jawa dong tamat SMP udah nikah kayak gitu kan. Ya, kemudian tamat SMA udah nikah. Tamat SD. Tamat SD. Kalau di Bali sama sekali nggak ada yang tamat SD, SMP atau SMA. Pasti rata-rata mereka sudah tamat kuliah ataupun sudah bekerja baru mereka nikah. Mungkin di atas 22. kalau di Bali dijodohkan apa cari sendiri, Pak? Nah, kalau masalah pasangan perjodohan, kemarin kan saya sempat ulas. Hmm. Kalau dia misalkan mau cari sendiri, diharapkan dia harus sesama kasta dan sesama agama. Oh, berarti tetap ada. Ya, kecuali kayak kemarin saya bilang juga, dia tunggal perempuan, berarti dia harus meneruskan keturunan. Itu baru adanya perjodohan. Misalnya nih ya. Misalnya